Wa
keduanya dari Adron. Ya, sebelum ke acara inti ada sambutan yang pertama dari panitia peringatan Hari Berita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Nadio, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi tentunya banyak nikmat sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1433 Hijriah. Selamat salam kita sudah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Al-Bawam Al-Ustaz Agus Rizali, yang terhormat kepada Bapak Pemerintah, khususnya mewakili hari ini adalah Bapak RT 05 Perumahan Indira Residen, dan tentunya Bapak Ibu warga Perumahan Indira Residen yang saya hormati, segenap para adik-adik, anak-anak yang kami banggakan. Yang pertama, izinkan saya mewakili dari panitia penyelenggara. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempersiapkan acara ini 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tentunya mungkin banyak sekali kekurangan, Bapak Ibu mohon dimaaf mungkin dari tempat ataupun hidangan yang mungkin belum sesuai dengan permintaan dari para jemaah. Yang kedua, terima kasih kepada segenap tamu undangan, khususnya Bapak Ustaz Agus Rizali. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, dan nanti kita akan dengarkan wasiatul hasanah dari beliau. Mudah-mudahan acara ini sampai akhir berkumpulnya tetap seperti pembukaan tadi. Dan tentunya terima kasih kepada tim Hadroh. Nah, tim Hadroh ini dari Ponpes Anihaya. Kalau saya lihat di sini jumlah anak-anak dari acara awal tadi sepertinya jumlahnya hampir 2 kali lipat dari jumlah bapak-bapak, bahkan lebih ya. Mudah-mudahan nanti putra-putri kita ini bisa kita sampaikan atau menuntut pendidikan yang lebih baik, karena memang pendidikan ini harus tetap berjalan walaupun di tengah kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19. Yang terakhir, untuk memberi singkat waktu, sedikit ingin menyampaikan tentang progres pembangunan musola. Bapak Ibu bisa lihat kondisi tempat ibadah kita, musola Al-Rahman saat ini ya seperti ini adanya. Alhamdulillah kemarin juga sudah diberitahukan tentang hasil donasi, sumbangan, iuran, semuanya sudah dilaporkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan musola ini sudah rapi, sudah bagus, sehingga kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan nanti bisa
kita gunakan untuk sholat tarawih bahkan sampai sholat Idul Fitri. Masih ada waktu sekitar 1 bulan 2 bulan, mudah-mudahan bisa terkejar. Tentunya semua ini atas dukungan dari Bapak Ibu warga perumahan India Residen. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita donasikan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal jariah yang kelak di akhirat nanti bisa meringankan dosa-dosa kita, bisa diampuni dan memperlancar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahyo mewakili dari panitia peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj 1440 Hijriah. Sambutan yang kedua atau terakhir yaitu sambutan dari aparatur pemerintahan dalam hal ini yaitu Ketua RT 05 Garut Negara Residen kepada Bapak Purwanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada dan puji syukur terhadap Allah pada hari ini kita dipertemukan dalam sehat walafiat atau apapun. Kita bersilaturahim dalam rangka memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terhormat Bapak Kiai, terhormat Bapak terhormat Bapak Panitia, terhormat Bapak Pengurus Panitia, dan bapak-bapak atau ibu yang saya cintai yang hadir di Mushola Biro ini. Saya mewakili warga Indra sebagai Pak RT, mudah-mudahan bisa melaksanakan tanggung jawab tugas sebagai RT itu. Mohon dukungan dan kerjasamanya bisa di sini mengawali perjalanan ke Indra. Perlu penataan lingkungan, semoga bisa lebih baik apa yang kita harapkan. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, yaitu sarana dan prasarana dengan berjalannya waktu bisa tetap yang penting kompak dan bermomen untuk KRT tidak berlama-lama karena hanya waktu. Yang kita utamakan bisa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang belum usai, dan selalu cuci tangan pakai masker, jangan lupa vaksin. Karena kami sangat prihatin kondisi saat ini kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Bagaimanapun anak-anak cucu kita nanti semua kita serahkan kepada Allah, berdoa diberi kesehatan dan keselamatan. Sabar menghadapi cobaan, semua ada hikmahnya. Apabila ada berkata kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Ketua RT. Yang seperti Pak RT tadi sampaikan, ada beberapa program nanti mudah-mudahan beberapa program dari kepengurusan RT di tempat kita berjalan dengan lancar. Ya, mengingat berada inti sekaligus nanti sebagai penutup dan doa, kita sama-sama mendengarkan dengan khusyuk tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Ghazali yang insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ghazali kami persilakan. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjawab salam itu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua haram, dan yang ketiga kita tidak mau mendengar jawabannya. Yang wajib seperti tadi, karena hukum awalnya sunnah menyampaikan doa. Kemudian yang kedua hukum haramnya ketika imam ulul salam di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka makmum bukan jawab waalaikumsalam, tapi ikut Assalamualaikum warahmatullahi untuk mengakhiri sholat. Yang ketiga kita tidak mau mendengar jawabannya ketika kita lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nanti ada yang jawab, demi jawab waalaikumsalam langsung kabur. Nah, jadi nggak mau menjawab, nggak mau dengar jawabannya. Maka tadi yang pertama hukumnya wajib menjawabnya. Saya lihat ada yang belum jawab. Diulangi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li thariqihil qawim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan min nadhari ila wajhil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidi sanadil azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli jisim amma ba'du. Hadratil muhtaromin, hadirin jamaah mushola Ar-Rahman, mobil khusus yang saya muliakan, Dewan Kemakmuran mushola Ar-Rahman Bapak Siddiq, aparatur pemerintah Bapak RT Purwanto,
Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Bapak Cahyo, yang saya muliakan pula Ustazah Umi Yusuf, juga semua yang hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan awal ini, silaturahmi ini sampai kepada silaturahmi, yaitu persambungan ruh dengan para ulama, para anbiya di dalam surganya Allah. Allahumma puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi sehat walaupun Indonesia duka atau bahkan seluruh dunia berduka. Yang jelas ini karena kezaliman manusia. Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kerusakan wabah termasuk dan saat ini pandemi ini bukan kekejaman Allah tetapi kezaliman sebagian manusia. Semoga kita mampu melewati ujian ini dan mendapatkan predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita memuji kehadiran Allah dulu, dilantunkan dengan puji-pujian subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. ini menjadikan kita dianggap oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk saat ini kita memperingati Isra wal Mi'raj ini merupakan sejarah penting. Karena Allah menciptakan manusia ini punya tujuannya. Siapa manusia yang pertama kali diciptakan? Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam ketika beliau berada di surga dengan segala kenikmatannya, ternyata merasakan kesepian. Sama seperti bapak-bapak perlu bilang, kalau istrinya lagi hamil pulang kampung, ya, jadi bujangan dulu, kesepian di rumahnya acak-acakan, ya. Karena kalau bujangan nggak ada yang merhatiin. Nah, baginda Nabiullah Adam alaihissalam di dalam surga yang begitu rapi dan nikmatnya kesepian, sampai bernyanyi Nabiullah Adam, ya. Hawa tercipta di dunia, ya, untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Nah itu kan, sehingga begitu Nabi Adam di dalam surga sendiri dengan kemegahan dan luasnya meminta teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan kun fayakunnya, maka diambillah dari tulang mana? Tulang rusuk apa tulang punggung? Kalau yang kerjanya perempuan, bubur lawe murah, lanangnya nganggur, bodrenya ngarap. Ada kan di sini ada? Paham Jawa kan Bu? Ada orang Jawa ada? Bubur lawe murah, nggak nyambung bubur itu ya, bubur ayam, bubur Manado ya, ini bubur lawe murah. Ya, lanangnya suaminya di rumah, malah istrinya di kamar. Ini jadi tulang, bukan tulang rusuk, tapi tulang punggung, terbalik, salah. Maka begitu diambil dengan kun fayakun yang terwujudlah Hawa. Kenapa? Istri atau perempuan pertama dinamakan Hawa. Ada yang tahu? Yang bisa jawab langsung dapat hadiah 100.000. Nih langsung diambil. Ayo, kenapa manusia pertama, utamanya perempuan, kenapa dinamakan Hawa? Masih ada waktu untuk googling. Harus ada progresnya biar rame. Tunggu 1 menit lagi ayo. Nah, selamat. Hawa nih ya, Hawa tuh. Hawa ya dari kata Yahya. Hawiya Yahya Hawan. Maknanya atau artinya adalah menghidupkan. Ya. Hawiya Yahya Hawa, menghidupkan. Menghidupkan itu apa? Menggairahkan. Begitu Nabi Adam sendiri, begitu Hawa tercipta,
Nabi Adam girangnya Masya Allah, jingkrak-jingkrakan bawahnya. Ya, jingkrak-jingkrakan ada teman untuk bisa hidup menggairahkan. Maka makna perempuan itu di rumah itu maknanya adalah untuk menggairahkan suami, bukan suami orang, ya. Suaminya sendiri menggairahkan siapa tuh? Suami, karena arti dari Hawa terwujud kepada Dewi, Sinta, kemudian siapa lagi? Ya, Fatimah. Semua yang terwujud wanita dinamakan kaum Hawa, dan yang terwujud laki-laki dinamakan kaum Adam. Inilah terwujud manusia pertama. Begitu mau mengusap Hawa, ini Adam pengen ngambil tangannya Sayyidah Hawa, dilarang sama malaikat, tak boleh. Belum halal, bukan mahrumnya. Kalau ada, ini anak santri, ini lihat kulitnya santri putih, kok bening, kalau dipegang kayak gimana? Kan terbayang, ya. Yang masih bujangan terbayang, kalau yang udah nikah mah udah tahu rasanya. Ya. Karena apa? Hanya bertempelnya saja itu bahasa Arabnya lamsun, wakuk latuk wakil berkolu zakar. Ya. Jadi tiga kenikmatan yang bisa diambil dari lawan jenis itu tiga. Langsung, yaitu hanya bertempel kulit saja, itu sudah nikmat. Jadi nikmatnya sudah rumah ya. Siapa yang ada? Ya. Kemudian kublah itu bahasa Inggrisnya kiss, double S. Ya. Terus yang terakhir sensor, itu kakak. Ya. Itu 18 plus. 18 dulu, 18. Begitu mau mengusap, maka malaikat memerintahkan untuk melamarnya dengan mas kawin membacakan sholawat. Ya, mas kawinnya bukan emas, emasnya sudah terwujud di dalam surga. Ya, mas kawinnya baca apa? Baca sholawat, padahal baginda Rasul Muhammad belum terciptakan, tapi Nur Muhammad sudah ada. Maka mas kawin pertama yang diberikan oleh Sayyid Adam kepada Sayyidah Hawa yaitu dengan membaca sholawat, namanya disebutnya sholawat Jibril juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sholawatan. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin.
kekuatan atau keagungan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi belum terwujud atau belum tercipta, tetapi sudah ada namanya di langit, sudah disebutkan sebagai bentuk maskawin pertama. Ya. Nah, singkat cerita, setelah akan selesai maka barulah menjadi sah istrinya Sayyiduna Adam alaihi salam. Ya, jadi jangan berani langsung nusap perempuan sebelum ada mobil tunika al-badri. Ya, ini hukumnya haram. Baginda Rasul itu keturunannya sampai kepada Nabi Allah Adam disanjung atau disebutkan dalam Al-Quran janji hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abarul amjada sawnal ismihi tarbus sifat kalam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummihi. Apa kamu? Bu, ada di perjanjian ya? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, Allah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sampai terakhirnya min adami wa ila abihi wa ummihi, semenjak abahnya min adami dari Nabi Adam ila abihi yakni Sayyid Abdullah wa ummihi Sayyidah Aminah, dijaga. Kalau sifat meninggalkan berzina, keturunan Rasulullah dijaga dari Sayyid Abdullah, Sayyid Muttalib sampai ke Adam, Sayyidina Ismail, Nabi Ibrahim sampai Adam alaihissalam, itu tidak ada satupun yang berzina, karena memuliakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang sebagai bentuk silaturahmi, ya, dia memenuhi panggilan DKM Mushola Ar-Rahman sebagai bentuk silaturahmi pertama. Karena apa? Silaturahmi itu adalah bahasa Arab. Tahu arti silaturahmi? Apa silaturahmi, Bu? Silaturahmi, silah itu menyambungkan atau bersambungan. Rahmi itu dari kata rahim, ya, jadi menyambungkan peranakan atau menyambungkan rahim. Pertama kali yang punya rahim siapa? Sayyidah Hawa. Maka Hawa begitu menikah tetapi digodalah oleh setan, ya, digoda sama setan. Datang setan kepada Nabi Adam, tidak makan. Datang lagi kepada Sayyidah Hawa. Hawa, kalau ini yang diperintahkan Allah, kau tidak boleh mendekati Qur'ani ini. Qur'ani itu nikmat sekali. Dan setan saat itu bersumpah demi Allah. Maka akhirnya Sayyidah Hawa menghampiri Mas Adam. Ya, Mas, kamu tuh benar nggak sih cinta sama aku? Nah itu ya. Kalau sudah perempuan begitu, udah laki-laki kalau ya. Makanya nggak kuat. Setan larinya ke Adam, nggak kuat. Tapi begitu lari ke istrinya, maka istrinya menggoda suami. Kalau Mas berarti tidak mengambilkan wahuli, bohong cintanya. Ya. Padahal dulu nyanyinya, jangankan kalung emas, rantai kapal kubulikan, jangankan minta kembali, ke bulan pun ku kabulkan. Ya. Padahal mah bohong. Tapi
langsung hidungnya push up, ya, senang. Kalau sudah digombal sama laki-lakinya. Belum ke dokter, saat kau sakit ke dokter habis sekian, ku hitung semua jadi sekian. Tapi yang menyakitkan sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Nah, putus akhirnya. Ya, udah pacaran 5 tahun, akhirnya jadi suami orang. Akhirnya jadi istri orang. Padahal tadi pacaran udah habis-habisan. Ke dokter bilang, siram bilang habis. Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum Islam. Tidak ada pacaran. Nah sekarang kayak ramai viral, layangan putus. Ya. Akhirnya suami-suami mencurigai HP-nya pulang kerja cek. Ya. Ini fitnah Islam, bukan tontonan orang Islam. Layangan putus buatan orang-orang Yahudi. Karena Yahudi dan Nasrani tidak akan rela umat Islam itu bersatu, maka harus membuat propaganda dengan berbagai macam fitnah. Ya, difitnah dengan cara fashion, pakaian. Kalau yang sudah senangnya pakaian mini-mini, pakainya mereka tidak menunjukkan Islami. Yang Islami syar'i tapi pakainya yang ketat-ketat. Ya, kemudian dilemparkan ke food makanan, makanannya disertakan dengan lecitin, minyak babi. Ya, kemudian dari minuman, dari sabun termasuk sampai ke kosmetik itu kalau MUI tidak melihat tentang produksinya seperti apa, maka di sana dikelabui oleh mereka agar lecitin itu dimasukkan ke dalam semua produk yang dipakai oleh Islam, termasuk pemotongan hewan. Di Ciloyong Bandung sekali motong ayam ribuan, sampai ada cara memotongnya bukan dengan cara pakai pisau, tapi dengan tusuk sate, ditusuk saja bread kayak seperti ini. Maka itu hukumnya bukan menjadi hewan halal tetapi menjadi bangkai. Nah, dikonsumsi oleh orang-orang Islam, maka yang kita makan adalah bangkai. Hati-hati. Sampai orang tasawuf itu semuanya makanannya diambilnya dari produksi dia sendiri. Kangkung sendiri, bayam sendiri, terus minum ayam dipotongnya sendiri dan cara Islam, baca bismillah. Nah, kita apa mungkin seperti itu? Hidroponik di depannya bisa. Ya. Nanti kalau panennya melimpah, dibagi juga ke tetangga, bagian berkah. Kalau ada yang di sini yang main di hidroponik. Kalau waktunya diluangkan pulang dari kerja main di hidroponik. Jadi layangan putus ini ya, itu bukan tontonan Islam, itu hanya fitnah propaganda. Kalau laki-lakinya ini ngaji Pak Bu, ya, ahli mengaji, ahli jamaah, tidak mungkin selingkuh, tidak mungkin. Ya, ini semuanya menjadi satu kesepakatan. Ya, kesepakatan di dalam mobil itu pertama kali buat komitmen yang baik. Maka kalau sudah komitmennya baik, saling memberikan kepuasan, saling menutupi aib, kemudian saling support, saling memotivasi, maka kesuksesan di dalam rumah tangga seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena gambaran rumah tangga itu ada 4 Bu. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, laki-lakinya mukmin atau soleh, perempuannya durhaka. Gambaran keluarga siapa ini? Keluarga Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu soleh seorang nabi, tapi istrinya
durhaka, istrinya kafir. Ya. Kemudian yang kedua, gambaran rumah tangga, istrinya soleha, suaminya kafir. Gambaran keluarga siapa? Fir'aun. Ya. Kemudian yang ketiga, istrinya sama suaminya sama-sama durhaka, sama-sama kafir. Gambaran keluarga siapa? Abu Gosok apa Abu Jahal? Abu Jahal. Gambaran yang ketiga adalah istrinya iman soleha, suaminya iman dan soleh. Gambaran siapa? Nabi Tapi Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Ibu milih gambaran keluarga seperti siapa? Aku salah tadi sini. Ya udah, milihnya adalah gambaran keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Keduanya sama-sama dalam kondisi iman dan tidak nyandung. Yang catatan tidak nyandung. Kalau Nabi Ibrahim istrinya dua, tapi gambaran rumah tangga yang harmonis dan sukses di hadapan Allah, sehingga Nabi Ibrahim pun mendapatkan gelar Khalilullah. Ya. Sekarang saya tanya, dapat hadiah lagi. Kalau bisa jawab pertanyaan, dapat hadiah. Kenapa laut itu asin? Kenapa air laut asin? Dari sononya. Ayo santri, kenapa air laut asin? Takbir. Ini 100.000-nya di meja. Ya, 200.000 loh. Kenapa air laut asin? Sudah takdir dari Allah. Salah. Ya. Jadi dikantongin lagi nih. Itu adalah permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu dikenal orang yang dermawan. Setiap kali makan Nabi Ibrahim tidak pernah sendirian. Catatan, Nabi Ibrahim makan tidak pernah sendiri. Beliau makan ditemani tamu. Bahkan dalam kisah sampai berjalan sampai 2 kilo. Dalam 2 kilo kira-kira dari sini nyampe ke rumah Grandson. Ya, ada 2 kilo. Itu nyari orang buat makan bareng di rumah. Nah kita ada tamu, ini makanan ayam geprek, ayam galau, ayam dipisahin. Nah, dikasih buat kamu botok aja. Ya. Penghormatan terhadap tamu. Maka dalam kitab Arba'in Nawawi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Falyukrim jarahu. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kita Arba'in Nawawi kan ya? Nanti. Falyakul khairan aw liyasmut itu diam, ya. Kalau nggak ada omongan yang bermanfaat, lebih baik diam. Kalau manfaat silakan bicara. Itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, memuliakan tetangganya. Ini memuliakan tetangganya nih. Ya, kalau ada tetangga, ya lagi belanja sayur atau sayur, gosip, itu harus dipotong. Gak usah ngurusin orang. Jangan malah itu kamu juga betul, orang itu kayak gitu ya betul. Nah, jangan ikut pendukung, jangan.
itu namanya berarti tidak memuliakan tetangga. Sedangkan tetangga itu orang yang bersaksi di dalam kematian kita. Ya, begitu mendapatkan informasi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, itu nanti kita alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan innalillah dong. Berarti ayam saya aman. Ya. Karena apa? Tetangganya bikin resah terus. Ya. Maka kalau tetangga yang bikin resah, maka begitu kematiannya bukan innalillah dan sedih, tetapi bergembira, alhamdulillah. Jadi tenang ini rumah tangga kita ini nggak ada yang recokin. Naudzubillah subhanallah. Bukan seperti itu. Ya, jadi memuliakan tetangga penting sekali. Itu bagian dari amalia Nabi Ibrahim. Kemudian tadi fal yukrim dhaifahu, tamu itu siapa saja. Nah, maka ibu untuk mengamalkannya boleh manggil tetangga. Mak, udah makan belum? Nih makan sekarang kita gantian, ya, macam-macam. Bukan hanya waktu arisan aja. Waktu arisan baru makan bersama. Makan bersama boleh setiap silaturahmi. Nanti dijamu apa kira-kira? Sekarang nanti saya mau silaturahmi ke ketua DKM. Sama apa nanti dijamunya? Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa karena usianya sudah sepuh. Ya Allah, saya ingin memuliakan kamu sampai hari kiamat. Masya Allah, doanya sangat luar biasa. Kata Allah, Ibrahim, kamu berdoa yang benar. Begitu usia kamu ya sudah lepas, kamu tidak bisa memuliakan. Tapi saya ingin memuliakan kamu sampai hari kiamat. Maka Allah memerintahkan malaikat mengambil kafur. Kafur tulis, ya kafur istilah. Diambil dari surga dan ditiupkanlah ke lautan yang awalnya lautan itu tawar menjadi asin. Maka di Cirebon akhirnya ya di daerah pesisir Cirebon itu air laut di pantainya diwadahi kemudian dibuat menjadi garam. Nah, garamnya digiling dan beriodium jadi masakan penyedap masakan kita. Itu Nabi Ibrahim yang berdoa. Jadi 200.000-nya gugur ya. Itu ada dalam kitab Qawmi Tubian ya, Subul Iman gitu. Jadi doanya Nabi Ibrahim, kita alhamdulillah makanan kurang garam rasanya kayak gimana? Udah pakai masako banyak tapi nggak ada garamnya, kira-kira enak nggak? Tetap tidak enak. Maka kita harus berterima kasih kepada Nabi Ibrahim. Lam yaskurina, lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Ungkapkan rasa syukur itu, Bu, kepada suami. Begitu mendapatkan gajian, kasihkan, Bu, gembira, minta dimakan, terima kasih. Ya, terima kasih ayah, salaman, ciuman 2 kali. Ya. Lepas gajiannya telat, cemberut. Ya. Nah, gambaran keluarga kita harus bisa seperti Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, agar keturunan-keturunan kita itu ke depan menjadi keturunan yang unggul, keturunan-keturunan yang baik. Ini berapa menit lagi? Cukup apa udah? Tambah apa cukup? Biasanya berapa menit, Bu? Sampai turun buat ibu yang kuat saya tukeran di situ ya. Nah, dilanjut. Maka silaturahmi, saya datang niat silaturahmi itu mengamalkan
dari makalah-makalah para ulama. Jadi yang kita kenal silaturahmi itu kalimahnya adalah banyak rezeki, panjang umur. Padahal lebih dari itu, Bu. Lebih dari itu manfaatnya. Kita kupas ya. Jadi yang pertama nih, silaturahmi menyambungkan peranakan. Awalnya peranakannya dari Sayyidah Hawa. Karena tadi Sayyidah Hawa diturunkan turun ke bumi di Jabal Rahmah, bertemunya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa itu dipisahkan selama beberapa tahun. Nabi Adam di daerah Sarondip. Sarondip itu di India, ya. Kemudian Sayyidah Hawa-nya di Jeddah. Maka bertemulah di Jabal Rahmah, dan Jabal Rahmah kalau berangkat umroh haji suami istri suka nulis di sana supaya cintanya abadi ceritanya, ya. Jadi kalau yang mengabadikan bukan hanya doa tapi mengaplikasikan menjadi istri yang baik seperti apa, menjadi suami baik yang bagaimana. Itu insya Allah baik. Ya. Maka begitu ketemu dalam silaturahmi ini, yang kedua faedahnya adalah silatul ilmi. Apa? Silatul ilmi. Silah menyambungkan, ilmi itu ilmu. Kenapa dibaca kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih. Ya, silatul ilmi. Jadi menyambungkan pengetahuan. Bu, tadi ibu tidak tahu kenapa dinamakan Sayyidah Hawa, tidak tahu. Sekarang tahu. Kenapa laut menjadi asin? Sekarang tahu ceritanya. Dulu hanya tampil omong nggak bisa sih, sekedar tampil. Ya. Nah, itu namanya silatul ilmi, menyambungkan pengetahuan, menyambungkan ilmu, sehingga namanya di dalam menyambungkan ilmu sudah ada keberkahan. Dan doa dari para malaikat didoakan diampuni semua dosa-dosanya. Orang yang datang dari rumah menuju majelis ilmi, ya, man salaka thariqan ilal ilmi, berjalan sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, dipermudahkan jalan menuju surga. Allahumma juga semuanya. Ya, hidup bergembira, gembira dalam kebaikan surga. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa acara seperti ini bid'ah, suruh datang ke sini ngaji, suruh datang ke sini. Bilang, ayo buka kitabnya. Jangan beraninya di sosmed saja. Bilang bid'ah tanpa tahu ada alasan seperti apa. Ini sudah ada dari dulu. Memuji Rasulullah, mengisahkan tentang sejarah Rasulullah, mengisahkan tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kalau tidak ada acara seperti ini, tidak ada. Kenapa mereka mengatakan bid'ah, istighosah, kemudian acara manaqib dan sebagainya? Karena supaya tidak ada silatul ilmi, ilmu yang disampaikan para ulama tidak nyampe kepada jamaah. Sengaja dihukumi dengan seperti itu agar Islam hancur. Jadi budaya seperti ini tetap harus dipertahankan. Ya, mereka yang saya didik harus dipertahankan. Setiap tahun ada maulid, ya, ada Isra Mi'raj untuk PHBI, nuzulul Quran, adakan untuk menguangkan. Setiap mingguan ngaji males, minimal setahun 3 kali. Ya, seminggu kan ada ngaji mingguan kamu ya, males kan? Mau shopping, alasannya ada arisan, itu macam-macam. Tapi pakai dengan cara minimal 1 tahun 3 kali tahu informasi-informasi. Ya, dan itu silatul ilmi. Yang ketiga adalah silatul amal. Apa? Silatul amal. Mengamalkan pengetahuan yang tadi disampaikan, menyambungkan amalia. Tadi yang biasa sebelumnya masih suka gibah, sekarang ganti memuliakan tetangga. Ya, karena tadi ilmunya sudah disampaikan, maka harus diamalkan. Jadi dengan adanya acara seperti ini sebagai persambungan silatul amal berjamaah. Yang dulu jarang
masjid. Sekarang ke masjid karena ada PHBI diumumkan sama lingkungan, sama DKI, ayo semuanya hadir. Ya, kemudian hadir dan berbondong-bondong. Nah itu kemudian setelah selesai acara silatul amal. Terus dari silatul amal yang keempat adalah silatul jasadi. Apa? Silatul jasad. Jasad itu tubuh kita. Tubuh kita yang tadinya renggang, tidak kenal, ya tidak tahu dengan tetangga, bahkan tidak tahu dengan saya. Ya, dengan hadirnya seperti ini, maka kita menjadi kenal. Jasad kita dekat. Ya, kalau sudah jasad kita dekat, maka yang terakhir adalah silaturruhi. Apa silaturruhi? Bersambungnya ruh. Jadi tadi ada penampilan anak-anak baca Quran, baca nazoman, dipimpin baca sholawatan, baca pujian kepada Allah. Itu ruh salafus sholihin, ruhnya para anbiya, ruhnya ulama para wali hadir pada kita. Tapi untungnya kita tidak melihat. Ya, ini padahal yang hadir itu adalah golongan putih, Bu. Bersorbangan. Semua yang hadir melihat, memuliakan, mengaminkan doa kita. Yang hadir yang gaibnya bukan berterlalu kosong, bukan itu kan? Ya, jauh bukan, nggak hadir di masjid ini. Nggak ada. Itu Kirana, Sidul Bolo nggak ada. Suster Ngesot, ya, nggak ada semua. Maka silaturruhi ini bersambungnya ruh dengan anbiya wal mursalin. Kalau istiqomah di dalam kebaikan, maka mereka para aulia diberikan syafaat untuk mereka-mereka yang tadi mengaji. Walaupun setahun 3 kali, walaupun setahun 3 kali, setiap minggu nggak hadir, tapi sudah ada hati mukmin, hati yang ikhlas, hati yang iman, maka mendapatkan syafaat dari para aulia. Ya, jadi kalau ada yang menghasut acara ini salah, jangan dipublis. Ya, maka silaturahmi kita ini adalah karena kita sama-sama dari Adam dan Hawa, bukan seperti teori yang disampaikan oleh Pak Darwin. Ada Pak Darwin di sini? Ada nggak? Pak Darwin membuat metode, membuat definisi bahwa manusia berasal dari kerak, Bu. Ibu mau dikategorikan kita awalnya nenek buyut kita itu dari kerak monyet, Bu. Terima nggak, Bu? Nah, terima nggak? Ada di pelajaran SMP. Ya, dari Megathropus palaeopanicus. Nah, terus Homo sapiens. Apa lagi, Bu? Kasus-kasus begitu lah. Nah, padahal itu adalah manusia yang dikutuk oleh Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Hari Sabtu mereka diperkenankan, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, malah mereka mencari ikan dari nelayan, mencari ikan. Sampai 3 kali Sabtu dia tidak mengikuti, mengindahkan perintah Allah, dikutuklah jadi ketek, dari monyet. Ya, fosilnya ketemu di Purworejo. Fosilnya ada orang Purworejo ada. Fosilnya ketemu di daerah sana, maka Pak Darwin meneliti bahwa manusia berasal dari kerak. Itu salah ya. Kita berawal dari Nabi Adam, kita keturunan Adam dan Hawa. Maka saya silaturahmi sebagai keturunan Adam dan Hawa kepada kaum muslimin di Perung Indira. Kita saudara, Bu. Ya, saudara se-Adam Hawa, bukan Bani Azizah, bukan. Ada Ibu Azizah sama Bapak Makmun menikah, disingkat menjadi Azma. Bani Azizah Makmun kumpulan setiap tahun tanggal 3 Syawal. Anak cucu buyut dan bawa yang kumpul semua. Ya.
sampai membuat satu pengajian. Untuk apa? Mengumpulkan Bani Azma, ibu-ibu keluarga dari mana-mana kumpul. Ibu yang dari Tegal misalkan, anak-anaknya 7, ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang, ada yang di Karawang. Maka begitu Idul Fitri pulang kumpulan Bani, ibunya itu tadi Bani Azma. Itu harus diperkuat seperti itu. Untuk apa? Agar kita mengenal utamanya dengan yang saudara itu tadi. Masih sepupuan tapi gak kenal, karena tidak pernah silaturahmi. Kita yang jauh dari Bani Adam saja bisa silaturahmi di sini. Kenapa kita silaturahmi dengan kakek, anak turunan kakek mobil kita tidak pernah hadir? Salah tuh, ya. Jadi hubungan dari silaturahmi itu kenapa? Yang menyebabkan putusnya? Yang ketemu dunianya sibuk dengan dunianya, gak pernah meluangkan waktu untuk silaturahmi. Yang belum ketemu malu mau silaturahmi, bukan malu aja, ongkosnya juga gak ada. Kalau pun datang ke sana, mending ngerti diongkosin. Ya. Maka yang ngalah yang mana, Bu? Kita yang punya kelebihan, dianugerahkan oleh Allah kelebihan rezeki, maka sempatkan untuk silaturahmi. Ya, jadi ulangi kesimpulannya bahwa di dalam acara Isra Mi'raj, peringatan Maulid, Nuzul Quran dan PHB lain-lainnya itu harus dikuatkan sebagai bentuk silaturahmi sesama turunan Nabi Adam dan Hawa, dan di dalam sananya pun memiliki faedah silatul ilmi, silatul amal, silatul jasad dan silatul ruhi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita nyambung silaturahminya dengan para anbiya wal mursalin di dalam surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala habibika wa syafiina wa kadimina wa ruhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu wa sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yakin amalka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sulmanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmat ala nabiyyika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyatana wa auladana wa banatina min ahli sholahi wal khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna mayyahu min ahli syirki wal ghair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Azizu ya Ghaffar, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati bersama dan ditutup dengan doa, dan alhamdulillah acara sudah selesai. Mohon kepada panitia untuk bisa membagikan sedikit ilmunya ke para tamu undangan dan hadirin yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Ya, mungkin itu saja rangkaian acara pada siang hari ini. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih kepada tamu undangan Al-Mukarram Bapak Ustaz Agus Ghazali dan segenap pengurus RT dan
pengurus Forum Indonesia Presiden dan segala panitia, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik santri dari Nangihaya atas penampilan alurnya, dan sekali lagi terima kasih kepada jamaah tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa menjadikan silaturahmi dan kita berkumpul lagi insyaallah di acara peringatan Hari Besar Islam selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, jangan lupa untuk kegiatan yang kedua itu insya Allah akan diadakannya pawai nomor nanti malam. Jadi untuk adik-adiknya mungkin siang ini bisa tidur siang dulu biar nanti malam bisa maksimal untuk pawai nomornya. Mudah-mudahan tidak ada kendala hujan dan cuacanya mendukung. Catatan apabila nanti pada saat pelaksanaan terkendala dengan cuaca, untuk schedule atau kegiatan pawai obor di schedule ke hari berikutnya. Ya, sekian, terima kasih. Ayo ora apa-apa engko dipotong wae gampang.